Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita mengenai koordinat kartesius pada bab 2, yakni untuk kelas 8A sampai 8E, khususnya yang belajar dengan ibu ya. Oke, ini adalah gambar penggunaan koordinat kartesius dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini ada radar, digunakan oleh pesawat seperti pilot untuk menentukan letak suatu lokasi, misalnya tempat mereka mendarat dan sebagainya. Apa sih koordinat kartesius itu? Koordinat kartesius adalah letak suatu titik objek yang ditulis dengan x, y. Ingat ya, di depan x, kemudian di belakangnya adalah y. Oke. Ilustrasinya nih, dalam kehidupan sehari-hari kita kapan sih digunakan? Nah, ternyata penggunaan koordinat kartesius ini digunakan oleh salah satunya dalam hal penerbangan. Ini contoh, ada peta, ada radar yang biasanya digunakan oleh para pilot untuk menentukan lokasi-lokasi kemana mereka akan menempuh perjalanan ya. Jadi sangat besar sekali manfaatnya. Nah, di dalam koordinat kartesius itu kan ada x, y tadi ya. Nah, x itu apa dan y itu apa? Nah, dari sini kita bisa lihat ternyata titik ordinat itu adalah sumbu y. Oke. Ini ya. Titik koordinat itu adalah sumbu y dan titik apsis itu adalah sumbu x. Ya. Ini sumbu x. Jadi misalnya ibu bertanya berapakah titik apsisnya, artinya ibu menanyakan sumbu x. Ingat ya, dalam koordinat kartesius itu ada garis yang tegak lurus seperti ini, itu adalah y. Yang berdiri tegak itu adalah y. Yang mendatar itu adalah sumbu x. Baik y ataupun x sama-sama memiliki daerah positif dan negatif. Untuk y, semua daerah atau titik yang berada pada atas, ini 0 ya. Semua yang berada pada atas 0 itu positif, semua yang berada pada bawah itu negatif. Nah, sedangkan untuk x, semua yang berada pada kanan bernilai positif dan semua yang berada pada kiri bernilai negatif. Contoh, jika diketahui titik koordinat 1,3, maka dapat dikatakan bahwa titik x sama dengan 1 dan titik y sama dengan 3, karena titik x itu berada di bagian depan dan titik y berada pada bagian belakang atau di belakang koma. Ini ya, kita akan memahami posisi titik. Oke. Dari gambar ini kalian harus bisa pahami. Ibu jelaskan yang satu aja ya. Nanti kalian pelajari lagi. Untuk titik selanjutnya juga ada pada buku. Titik A berjarak 4 satuan terhadap sumbu x dan 5 satuan terhadap sumbu y. Coba kalian hitung ya. Ini A terhadap x. Ada berapa kotak dari A ke x? 1, 2 ya, 1, 2, 3, 4. Ada 4 satuan. Ingat ya, karena ini kita tidak ada hitungan yang baku, maka kita menggunakan istilah satuan. Berapa satuan jarak antara A ke Y? Maka dari A ini kita hitung aja ke Y. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu ya. Kita tinggal menghitung berapa kotak yang mendekati y, itu artinya jarak terhadap y. Berapa kotak dari berapa satuan dari titik A menuju x, itu artinya jarak terhadap sumbu x. Begitu juga seterusnya sampai titik B, C, dan D.
Contoh di sini ya, kalian bisa lihat ini titik A 4,4, 4 di X, 4 di Y. Titik B min 4,3. Karena apa? Karena di X-nya kita menemukan min 4 dan di Y-nya dia sejajar dengan positif 3. C, X-nya min 5, Y-nya min 4, sama-sama negatif. Titik D 3, min 5. Ya. Artinya kita lihat dulu, kalau mau nilai titiknya, kita lihat dulu dari X dulu. X 3, artinya 3. Kalau ke Y-nya berapa? Kita lihat dulu ke garis yang sejajar, ke garis yang tegak, atau ke garis Y. Berapa? Angkanya berada pada titik min 5. Jadi titik koordinat untuk D 3, min 5. Ya. Yang terbalik ya, yang di depan adalah nilai untuk X, yang di belakang adalah nilai untuk Y. Nah, Kartesius itu ada 4 wilayah. Ada kuadran 1, 2, 3, ya, 3 dan 4. Kuadran 1 itu X dan Y-nya positif. Lihat ya, X-nya di kanan, Y-nya di atas, artinya positif. Kuadran 2, Y-nya negatif. Kenapa? Y-nya berada pada sebelah kiri. Y-nya positif karena Y-nya di atas ya. Begitu juga kuadran 3. Kuadran 3 sama-sama negatif. Negatif di sumbu Y dan juga negatif di sumbu X, negatif juga di sumbu Y. Dan kuadran 4 positif di sumbu X, negatif di sumbu Y. Oke, jadi ada 4 kuadran. Tahu, di atas bagian kanan itu kuadran 1, atas bagian kiri itu kuadran 2, bawah bagian kiri kuadran 3, bawah bagian kanan itu kuadran 4. Nah, contohnya nih saja ditanyakan nih, rumah sakit di kuadran berapa? Ini rumah sakit. Kuadrannya di atas sebelah kanan, berarti kuadran 1. Begitu juga dengan sekolah berada pada kuadran 3. Kemudian ini ada garis sejajar dengan sumbu X. Ada garis yang berpotongan. Ingat ya, garis yang sejajar sumbu X. Mana yang sumbu X? Nih, garis yang merah ini sumbu X, yang melintang ini. Manakah garis yang sama? Ya, sama atau sejajar dengan sumbu X? Tentunya adalah garis apa nih? Garis A, yang hijau. Antara garis A dan X itu adalah garis yang sejajar. Karena mereka ingat ya, sejajar itu artinya memiliki posisi yang sama. Dan yang berpotongan dengan A dan B. Kalau garis sejajar dengan sumbu Y itu adalah garis B. Ini garis B yang biru nih, yang sejajar sama posisinya dengan sumbu Y, itu adalah garis B, si biru ini. Kalau ditanya titik potong antara A dan B, antara garis A dan B berada di sini. Mana titik potongnya? Di X 4, di Y 4. Berarti titik potongnya adalah 4,4. Ya, ini titik potong artinya pertemuan dua buah garis dan terdapat sebuah titik di titik pertemuan itu. Ya. Sekian pembahasan kita mengenai koordinat Kartesius, apa itu titik absis, titik koordinat, cara menghitung jarak, garis sejajar, garis berpotongan, dan juga tadi kita membahas tentang wilayah-wilayah pada kuadran ya. Ini sebenarnya pelajaran gampang. Kalian tinggal lihat buku lagi, ulang-ulangi lagi. Karena ini pelajaran yang cukup mudah untuk kalian kuasai. Untuk latihan
Silakan kalian kerjakan uji kompetensi 2 halaman 66, soal pilihan ganda nomor 1, 3, 5, 7, 9, 12, 15, 17, 19 dan 20. Ini ada berapa ya? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ada 10 soal. Kalian tulis di buku latihan. Kirim foto jawaban dari soal tersebut ke Google Classroom kalian. Semoga kalian paham dan tetap bersemangat untuk menjalankan pembelajaran kita. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anak-anak Ibu semuanya. Semoga kalian sukses.